Keguruan dan Ilmu Pendidikan beserta segenap jajaran pimpinan. Yang kami hormati Ketua Disnatalis Universitas 11 Maret yang ke-46. Yang kami hormati Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Yang kami hormati Ketua Panitia, beserta Bapak Ibu peserta Konferensi Internasional dan Gelar Budaya Indonesia dengan tema Refleksi Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di 5 Benua. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul dalam Konferensi Internasional dan Gelar Budaya Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memohon kelancaran dan kesuksesan kegiatan hari ini, mengawali rangkaian kegiatan, mari kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni menyimak lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian dimohon untuk menyimak dengan hikmat. Recording in progress. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya yakni sambutan-sambutan. Dikarenakan Bapak Wakil Rektor sudah memiliki jadwal penerbangan, maka sambutan pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas 11 Maret. Dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Kepada Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yusuf MS, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Dan yang saya hormati Pak Dekan FKIP, Pak Dr. Mardiana. Terima kasih Pak Dekan atas waktunya. Saya hormati Pak Dekan Fakultas Kedokteran sekaligus Ketua DS UNS, Prof. Reviono. Terima kasih atas waktunya. Dan saya hormati para Wakil Dekan 1 FKIP, para Wakil Dekan 1 Prof. Selamat Subiantoro, Dekan 2 Dr. Dewi, Dekan 3 Bapak Dr. Jono, dan juga Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Budi, dan Bapak Ibu peserta konferensi internasional yang saya hormati. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa kita semua diberi kesehatan untuk bisa menyelenggarakan seminar internasional. Seminar ini dalam rangka Disnatalis UNS dan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra FKIP telah mempersembahkan konferensi bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ya, acara ini diselenggarakan sebagai upaya internasionalisasi bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di ASEAN. Acara ini mengandung dan mendukung eksistensi Prodi S1 PBSI yang telah terakreditasi internasional FIBA pada bulan Maret 2022 tahun ini. Pada saat ini, Prodi PBSI juga telah banyak melakukan riset dan pengabdian di bidang FIBA dan telah banyak mengeluarkan buku-buku yang sangat berharga. Juga terima kasih kepada para pembicara, Bapak Indrio K. Sukmono, Indonesia Language Teacher di Yale University USA, Profesor Yu Nonaka juga, Malay Indonesia Language dari Keio University, Japan, Bapak Banit Svetana, Senior Lecturer di Departemen of Philology, Southeast Asia Countries, St. Petersburg State University, Rusia, juga Mahmudin dari KBRI Rabat Maruko, dan Peta Elisa, Indonesia Language Teacher dari Australia, serta Bapak Undaru Sardono, pengajar dan peneliti BIPA UNS. Pada seminar ini juga dilakukan gelar budaya Indonesia yang juga diadakan peluncuran buku berjudul tentang Indonesia
karya mahasiswa Yale University. Ini sangat baik sekali karena untuk mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia. Juga bila perlu karena kekayaan ragam budaya kita itu sangat tinggi, contohnya yaitu bahasa daerah, itu bisa diperkenalkan dan dipromosikan di seluruh dunia. Tidak ada suatu negara yang mempunyai jumlah keragaman bahasa daerah yang dipunyai Indonesia. Kalau tidak salah, ada sekitar 600-an bahasa daerah. Dan juga dengan berbagai adat istiadatnya. Itu perlu diangkat ya sebagai salah satu kekayaan budaya bahasa daerah di Indonesia, di samping memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan selamat kepada panitia serta Pak Dekan FIP, Ketua DS, Pak Reviono, atas keberhasilan dalam penyelenggaraan konferensi internasional FIPA bagi penutur asing ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yunus MS yang telah berkenan memberikan sambutan. Sambutan kedua oleh Ketua Panitia kepada Dr. Kundaru Sadono M. Hum, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Rektor Profesor Dr. Ahmad Yunus, Bapak Dekan Dr. Madiana, dan jajarannya ada Bu Dewi. Selamat pagi Bu Dewi. Kemudian Ketua Panitia DS Profesor Dr. Reviono, Sukeng Prof. Kemudian juga rekan saya Pak Dr. Ganjar dari Balai Bahasa Jawa Tengah. Kemudian juga Bapak Ibu semuanya, termasuk sini Kaprodi, Bapak Budi Setiawan, penyelenggara seminar FIPA ini. Pertama tentu kita panjatkan puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pagi ini kita dapat menjalankan konferensi FIPA tahunan yang kelima. Jadi sudah kelima yang diselenggarakan oleh Prodi BPS ini, dan ini sebagai upaya tadi disampaikan oleh Pak Warek untuk internasionalisasi bahasa Indonesia. Dan dalam rangka itu juga Prodi Bahasa Indonesia setelah banyak menjalin kerjasama dengan luar negeri untuk praktek magang mengajar bahasa Indonesia, baik dosen maupun mahasiswanya. Nah, salah satunya adalah saat ini mahasiswa kita bersama mahasiswa UNES itu magang di Yale University, salah satu top 10 university di dunia. Saat ini menempati ranking 6 untuk Art and Humanities. Dan dari magang itu, kemudian lahirlah buku oleh mahasiswa Yale University yang sekitar jumlahnya 53. Dan mereka menulis tentang Indonesia, apapun tentang Indonesia. Dan didampingi oleh adik-adik mahasiswa. Ini juga upaya kita menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang saya katakan termasuk top ranking dunia. Dan ini juga baru kita susun untuk lompatan ibu, Pak Warek. Jadi dosen-dosen PPSI ingin melakukan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Yale University. Kita akan mengajar, melakukan pengabdian, serta membuat riset kolaborasi dengan dosen-dosen di Yale University. Mudah-mudahan lolos Pak Warek, lompatan ibu dari Prodi Bahasa Indonesia. Ya. Terima kasih atas Selamat dari Pak Dika. Selamat Pak Kundaru ya. Nanti sering ke Amerika. Ya. Terima kasih juga dukungannya Pak Dikan untuk Prodi Bahasa Indonesia yang menggaungkan Bahasa Indonesia ke seluruh dunia. Minggu yang lalu kita ke Vietnam Pak Warek dan Pak Dikan. Kita ada 7 dosen untuk menjadi dosen tamu di Vietnam, di USSH, University Social and Humanities. Kita mengajar di sana selama 1 minggu, dan nanti ada oleh-olehnya yaitu pentas tari dari mahasiswa USSH akan menari untuk kita, yang kemarin juga dilatih oleh Mbak Pati ini, penari diding, badiding dan maumere. Jadi kepipaan ini yang sudah kelima ini berharap akan selalu berjalan dengan baik, sehingga nanti sudah akan menjadi ikon UNS sebagai salah satu penggerak BIPA di Indonesia. Dan mohon dukungannya dari Pak Ganjar, Kepala Balai Bahasa di Jawa Tengah. Kita juga dari Prodi Bahasa sudah membuat buku ya, Jateng Gayeng untuk BIPA. Ini saya bawa, yang nanti akan diluncurkan. Ini tebal sekali ya, hampir 1000 halaman, 900 sekian, karena ini isinya semua tentang kabupaten di Jawa Tengah yang dijadikan materi ajar untuk BIPA, termasuk ketika mengajar di Yale maupun di negara-negara yang lain. Perlu saya informasikan kepada pimpinan bahwa Prodi Bahasa Indonesia saat ini sudah melancarkan magang mahasiswa. Kebetulan karena kemarin daring, kita banyak mengirim mahasiswa selain ke Yale, kita juga ke Turki, ke Thailand, ke Vietnam, Madagaskar, dan berbagai negara. Karena kebetulan online, sehingga mahasiswa bisa praktek secara langsung kepada orang-orang asing untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Saya kira itu, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan seminar ini. Sekali lagi terima kasih kepada pimpinan universitas, fakultas, dan prodi yang telah mendukung suksesnya acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Disnatalis Universitas 11 Maret ke-46 kepada Profesor Dr. Reviono, Dokter Spesialis Paru Konsultan. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Rektor yang kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan. Ini menyempatkan waktu ini sudah di bandara ini, jadi sudah kedengaran dari sini. Kemudian juga dari Dekan PKIP, Pak Mardiana, beserta jajarannya. Saya lihat Wakil Dekan juga hadir sepenuhnya. Kemudian juga Kepala Program Studi yang hadir di sini. Dan juga pada para pembicara peserta seminar ini. Dan tentunya tidak lupa para peserta dari seminar ini.
Jadi pertama-tama kita ucapkan bersyukur kepada Allah SWT, sehingga pada pagi hari ini kita nanti akan mengikuti seminar internasional dan gelar budaya Indonesia dari Konferensi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing Tahunan Kebipaan yang kali ini diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini dikatakan mengangkat tema tentang refleksi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing di 5 benua. Wah, ini acara yang nampak internasional ini karena di 5 benua. Saya selaku Ketua DIES ke-46 dari Universitas 11 Maret, ini sangat tepat sekali karena tema kami juga tentang tahun ini internasionalisasi dan pengembangan inovasi UNS berbasis teknologi digital untuk ini menuju ekonomi kreatif. Jadi pas ini bahwa internasionalisasi sudah dilakukan di FKIP khususnya ini tadi di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dan tentunya tadi tidak lepas dari beberapa pembicara yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor, ada Bapak Indrio K. Sutarno, ada Prof. Yononaka, ada Bapak Balisudna. Ini dari Rusia, ini ada juga ya Mbak Svetlana Viktorovna, kemudian dari yang ada bekerja di Maroko, Pak Mahmudin, kemudian dari Australia, Petas Eliseswan, dan Pak Kudar sendiri, selaku pembicara. Ini kami ucapkan terima kasih atas peran sertanya, dan kami selaku Ketua Panitia DIES selama ini memang banyak acara-acara DIES yang sudah berlangsung sejak bulan Januari sebenarnya persiapannya, itu bervariasi. Memang sebagian besar mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dari kemajuan-kemajuan dari UNS, dan kali ini adalah tentang budaya. Dan ini harus juga melengkapi bahwa visi UNS memang menjadi pusat iptek dan seni budaya. Tentunya segala langkah itu harus menuju visi dari UNS ini. Baik, saya sampaikan apresiasi para panitia, dan kalau nanti memang ini untuk 5 benua bisa di-share, dan ini wujud nyata dari internasionalisasi UNS. Kemudian juga kepada para peserta kebipaan ini untuk bisa mengikuti acara ini sampai selesai dan bisa menarik atau mendapatkan manfaat nanti selama seminar ini. Semoga saja juga akan banyak bermanfaat. Dan kemudian juga barangkali kalau selama penyelenggaraan ini nanti ada beberapa yang harus diperbaiki bisa ke depan, dan insya Allah ini continue gitu ya, jadi akan berlangsung terus-menerus untuk bisa memperkuat dari internasionalisasi UNS. Baik, saya kira dari saya cukup sekian. Kepada semuanya, selamat untuk bisa mengikuti seminar internasional dari gelar budaya Indonesia ini dengan baik. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Disnatalis Universitas 11 Maret ke-46 atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Kepada Bapak Dr. Mardiana, Magister Sains, kami persilahkan memberikan sambutan sekaligus berkenan untuk membuka acara hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati bersama Bapak Rektor Universitas 11 Maret, Bapak Profesor Dr. Jamal Wibowo SHMU, yang dalam hal ini tadi diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Profesor Dr. Ahmad Yunus MSI, yang sekarang mungkin sudah boarding, tadi sudah mohon izin untuk live gitu. Juga yang kita hormati Ketua DIES Universitas 11 Maret ke-46, Bapak Profesor Dr. Reviono, dokter spesialis konsultan, yang tadi sudah memberikan sambutan dan pengarahan. Juga yang kita hormati Bapak Ibu Wakil Dekan di FKIP UNS. Juga yang kita hormati Bapak Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Budi Setiawan. Juga yang kita hormati Ketua Panitia, Bapak Dr. Kundari Satono, beserta teman-teman panitia. Juga yang kita hormati para narasumber dari 5 benua. Alhamdulillah ini ada perwakilannya dari setiap benua. Yang pertama Bapak Indrio K. Sukmono, mewakili dari benua Amerika. Berikutnya Profesor Yononaka dari Jepang, mewakili dari benua Asia. Dan Bapak Banit Svetlana Viktorovna dari Rusia, mewakili dari benua Eropa. Dan Bapak Mahmudin dari Pansus Bud KBRI Rabat, Maroko, mewakili dari benua Afrika. Dan Peta Elise Swan dari Australia, dan ini dari tuan rumah ada Bapak Dr. Kundari Satono. Juga yang kita hormati Bapak Ibu peserta seminar internasional dan gelar budaya Indonesia pada pagi ini. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya
pada pagi yang cerah ini kita dapat bersilaturahmi, bertatap muka secara maya untuk mengikuti kegiatan seminar internasional dan gelar budaya Indonesia. Kegiatan ini adalah sebenarnya kegiatan rutin, setiap tahun ada kegiatan dari teman-teman dari organisasi kebipaan. Saya kira ini juga kegiatan yang sudah berjalan terus-menerus, dan pada saat ini memang dikaitkan dengan rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-46 Unitas 11 Maret. Gitu. Jadi ini salah satu dari sekian banyak kegiatan Dies Unitas 11 Maret. Gitu. Bapak Ibu yang hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor, Bapak Ketua Dies, bahwa sekarang memang sudah banyak usaha-usaha untuk menginternasionalisasi bahasa Indonesia. Sehingga beberapa kegiatan sudah dilakukan oleh teman-teman yang punya komitmen untuk pengembangan bahasa Indonesia, sehingga kerjasama-kerjasama dari beberapa negara yang mempunyai kepedulian terhadap bahasa Indonesia sudah dilakukan. Juga pertemuan-pertemuan di nasional maupun internasional dalam rangka untuk menginternasionalisasi bahasa Indonesia supaya menjadi bahasa internasional sudah dilakukan. Mudah-mudahan dengan banyaknya kegiatan seperti ini, nanti bahasa Indonesia benar-benar menjadi bahasa internasional. Sehingga saya kira itu akan banyak sekali manfaatnya kalau bahasa internasional. Karena kerjasama di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang apapun, yang dalam budaya dan bahasa Indonesia juga ikut, dan saya senang sekali ada kesempatan untuk berdiskusi sama rekan-rekan karena kami di sini agak jauh ya. Iya. Ya, Ibu Bandit, mohon maaf tadi saya bangunkan karena yang seharusnya untuk sesi 3 ini saya ajukan untuk sesi kedua begitu ya Ibu. Baik, Ibu Swetlana, sebelum Ibu menyampaikan materinya mohon izin ya, Ibu Bandit Swetlana, beliau adalah senior lecturer. Iya, agak susah juga ya. Tanah airku Indonesia, negeri elok yang amat ku cintai, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Maaf ya. Oh, hebat. Lambai pada sebab rindu ini kan ku beri, pada sebab rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang, menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi, aku takkan pergi, menunggu kamu di sini. Terima kasih. Bravo. Terima kasih Mas Joyotu ya, yang wah ini kita langsung baper ya, tahu ya bahasa baper ya di bahasa Indonesia ya, tahu Mas Joyotu baper? Baper itu semua terbawa perasaan. Karena Mas Joyotu menyanyikan lagu Menunggu di sini, artinya ini ditunggu Mas Joyotu di UNS. Bapak Ibu, nah silakan ke UNS, sudah ditunggu Mas Joyotu ya. Ya, lagunya keren, suaranya keren, dan juga gitarnya luar biasa. Selamat Mas Joyotu untuk lagu yang sudah dibawakan. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, masih ada tampilan satu video, yaitu tari ya di dinding yang akan dibawakan oleh mahasiswa dari Vietnam, dari Universitas Social Science and Humaniora, yang kemarin Bapak Ibu dosen, 7 dosen dari Universitas 11 Maret sudah menjadi dosen di USSH untuk guest lecture dan mengajari, mempraktikkan bersama-sama tari di dinding. Silakan untuk video tari dari yang akan dibawakan oleh mahasiswa dari USSH. Sebentar Bapak Ibu, ini sedang dipersiapkan, sedang memakai kostum ini.
ini juga satu tantangan tadi menjawab yang pertanyaan sebelumnya begitu. Menurut saya itu dimulai tentu saja dengan hal-hal yang kita bisa lihat di sekeliling mahasiswa itu ya. Jadi saya punya kebiasaan ini hal yang agak baru sebetulnya, tapi sudah saya lakukan beberapa kali begitu. Di dalam daftar hadir itu di samping tanda tangan nama mahasiswa mungkin sama kalau di sini begitu ya. Kemudian tanda tangan itu ada satu kolom lain itu mengenai pertanyaan yang untuk pengulangan, tetapi juga saya pengen tahu juga gitu ya sedikit kepo gitu. Saya kira kepo ini juga bagian dari materi yang sering menarik ya. Kadang-kadang juga senjata makan tuan gitu ya karena sulit begitu. Jadi pertanyaan tentang kesukaan mahasiswa ya, lebih suka ini atau itu begitu ya. Jadi pertanyaan setiap hari di daftar hadir itu, jadi seharusnya ada 64 begitu ya, tapi biasanya ada hari-hari yang malas begitu. Tapi paling tidak itu saya punya data efektif itu 40 hari ya. Jadi ada 64 hari tapi 40 hari itu efektif itu. Jadi pertanyaan misalnya tentang kalau makanan begitu ya, itu makanan selalu menarik begitu ya. Jadi misalnya makanan berapa kali makan nasi setiap minggu gitu ya. Nah, itu jawaban mahasiswa itu beragam begitu. Nah, jadi ada yang sehari 1 kali, ada yang 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali, ada juga yang sebulan sekali, atau yang nggak makan nasi mungkin setahun hanya 2 kali juga ada begitu ya. Jadi kemudian dari informasi itu kemudian saya membuat grafik itu, karena kebetulan saya punya 3 kelas itu, kemudian grafik itu saya tampilkan gitu untuk menjadi bahan pembicaraan mahasiswa yang jam 9 memberikan tanggapan kepada jam 10, jam 11 dan sebaliknya begitu. Nah, kemudian juga tentu saja ya kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang lebih serius misalnya ya. Kalau ada kesempatan ketemu dengan Pak Presiden Indonesia, kamu mau bertanya tentang apa gitu ya. Jadi kita lebih lagi ya. Kemudian kita membuat rubrik gitu, grafiknya begitu ya, seperti apa begitu. Ini selalu menarik dan tentu saja dari bahan-bahan seperti itu, jadi warna kesukaan, kemudian film kesukaan, musik kesukaan dan lain-lain. Kemudian informasi yang berasal dari mahasiswa itu informasi yang nyata begitu. Kemudian kita buat grafik, kemudian dibuat bacaan. Mahasiswa bisa membuat bacaannya sendiri, gurunya bisa seperti itu ya. Jadi menurut orang Indonesia ya gitu, menurut orang Amerika, menurut kelas ini dan lain-lain. Itu selalu menarik. Jadi hal-hal yang terjadi sehari-hari, kemudian saya kira materi-materi kemudian materi-materi itu dikembangkan di tingkat selanjutnya begitu ya. Jadi kalau kita sudah menulis tentang kesukaan terhadap musik begitu ya, mungkin di tingkat 1 itu seperti apa, kemudian waktu madya itu tambahannya seperti apa, nah kemudian tingkat atas itu seperti apa, jadi bisa melihat pertumbuhan ya, pertumbuhan kemampuan begitu. Jadi itu. Dan menanggapi tadi film horor begitu ya. Juga kepada Ibu Wanti Istanti yang telah berkenan memandu acara inti. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita di penghujung acara hari ini yakni penutup. Terima kasih banyak kepada para narasumber, moderator serta para peserta. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Titi Setianingsih selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.